Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan partisipan Coaching Klinik 2 SDGs 16 Business Framework. Selamat datang di acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Global Compact Network bersama dengan Indonesia Stock Exchange dan juga yang didukung oleh Kementerian Bappenas dan Global Reporting Initiative atau GRI. Rangkaian acara ini akan terdiri dari 3 coaching clinics. Mungkin untuk slide-nya boleh segera dimajukan. Ya, betul sekali. Rangkaian acara ini terdiri dari 3 coaching clinic, yaitu yang pertama, klinik pertama yaitu Way Forward for ESG, Streamlining and Impact Reporting, yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret yang lalu. Kemudian, untuk klinik 2, Creating a Safe, Fair, and Decent Work Environment, Sustainability Reporting, dan Impact Assessment for Human Rights adalah acara yang sedang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ikuti pada pagi hari ini. Kemudian, pada sesi berikutnya, yaitu coaching klinik ketiga, yang bertema Integrating SDG 16 Business Framework into Business Strategy, akan diselenggarakan pada tanggal 4 April 2023. Sebagai informasi, sertifikat akan diberikan kepada seluruh peserta yang menyelesaikan ketiga sesi secara keseluruhan. Sebelum kita memulai acara pada pagi ini, kami juga ingin menginformasikan bahwa selama sesi acara, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dimohon untuk bisa merename Zoom account Anda dengan format nama dan diikuti dengan nama perusahaan. Acara akan menggunakan bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia. Namun rekan-rekan juga dapat mengakses jasa penerjemahan bahasa Inggris Indonesia yang dapat diakses dengan menekan tombol interpretation dan memilih maksud saya channel yang sesuai dengan bahasa pilihan Anda. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, yang pertama adalah Bapak Dr. Dana Dahana Putra, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian kepada Ms. Daniel Coronation, Program Implementation Manager dari GRI ASEAN Hub. Dan selanjutnya kepada Bapak Tom Malik, General Manager External Affairs PT Merdeka Copper Gold Tbk. Selamat datang semua di coaching klinik kedua kami, Creating a Safe, Fair, and Decent Work Environment, Sustainability Reporting and Impact Assessment for Human Rights, yang merupakan bagian dari rangkaian SDG 16 Business Framework Inspiring Transformational Governance. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hendry Julius Wijaya, Senior Manager untuk Risk Assurance terkait ESG dari PricewaterhouseCoopers Indonesia. Dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk coaching klinik kedua ini. Mengusung tema utama SDG 16 Business Framework, kerangka ini menjadi alat yang dibangun di atas standar internasional untuk bisnis yang bertanggung jawab, yang termasuk di dalamnya ada 10 prinsip Global Compact PBB, dan juga kerangka ini mengedepankan teori dan juga praktik tata kelola transformasional dan bagaimana tata kelola ini dapat diterjemahkan oleh organisasi untuk mencapai target dan memenuhi prinsip SDGs 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Juga penting dalam hal ini, kita harus dapat memahami bagaimana dapat mengukur dampak bisnis dengan melakukan pengukuran dan pelaporan yang berbasis dengan bukti dan metodologi yang valid dan akurat. Coaching Clinics ini akan bertujuan untuk tidak hanya memberikan gambaran informasi luas tentang apa itu SDG 16 dan juga kerangka-kerangka human rights yang mengikutinya, tetapi juga kita akan bersama-sama berbagi bagaimana perusahaan dan organisasi dapat mengimplementasikan
framework ini, terutama yang terkait dengan human rights di dalam tata kelola dan praktik pelaporan dan pengukuran dampaknya sehari-hari. Coaching klinik ini sendiri akan terdiri dari 15 menit sesi pemaparan dari masing-masing pembicara hari ini dan akan diikuti dengan Q&A selama 30 menit setelah semua presentasi diselesaikan oleh para pembicara kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan karenanya dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda di dalam Q&A dan kita akan memilih pertanyaan yang akan disampaikan kepada para pembicara kita hari ini. Sebelum memulai acara, tak lupa saya ingin mengingatkan bahwa para peserta diharapkan mengisi pretest yang ditampilkan pada layar atau link yang diberikan di dalam chat box. Pretest ini bisa diisi dengan cepat, yang kurang lebih membutuhkan waktu mungkin sekitar 1-2 menit. Jadi bisa sembari mengikuti sesi ini, Anda dapat mengisi pretest yang diberikan. Untuk memulai acara kita pada pagi ini, tanpa menunggu lagi, mari kita simak video pembuka dari Bapak Dr. Dahana Putra, selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kepada panitia, saya silakan videonya untuk segera diputarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya dalam salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan webinar dengan tema System Development Goals 16 Business Frameworks Inspiring Transformational Governance pada sesi kedua Coaching Clinic Creating a Safe, Fair, and Decent Work Environment, Sustainable Reporting, and Impact Assessment for Human Rights yang diselenggarakan oleh Indonesia Global Compact Networks berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia, didukung oleh Bappenas dan Global Reporting Initiative. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan positif yang bertujuan untuk menjawab tantangan global saat ini, di mana dunia bisnis tidak lagi hanya berbicara keuntungan semata, namun bagaimana upaya untuk tetap tangguh dan berkelanjutan dengan meningkatkan kepekaan terhadap masyarakat terdampak, serta kelestarian lingkungan melalui tata kelembagaan yang transformasional. Bapak Ibu yang berbahagia, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan ke-16, hendak menguji komitmen negara untuk menciptakan perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Namun, tantangan ini sejatinya tidak dapat dihadapi tanpa adanya kolaborasi dan komitmen kuat dengan pelaku bisnis serta pentingnya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun 2011, Dewan HAM PBB mengadopsi United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights, atau yang kita sebut prinsip panduan PBB untuk bisnis dan HAM, melalui resolusi nomor 17/4 tanggal 16 Juni 2011, Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen untuk menginternalisasikan ke dalam sistem tata kelola negara. Bapak Ibu yang kami banggakan, prinsip panduan PBB mengenai bisnis dan HAM terdiri dari 3 pilar, yaitu kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati, serta akses pemulihan bagi korban terdampak, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Dalam hal ini, negara harus hadir dan berperan aktif dalam melindungi hak dan kepentingan masyarakat, melestarikan lingkungan, serta menyediakan kerangka regulasi yang memungkinkan penyelenggaraan bisnis yang bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia.
Sebagai langkah konkret dalam mengadopsi prinsip panduan PBB tersebut, maka pemerintah telah menyusun strategi nasional bisnis dan HAM yang diharapkan dalam waktu dekat dapat disahkan menjadi peraturan presiden sebagai payung hukum implementasi bisnis dan HAM. Strategi nasional ini dapat dipastikan telah sejalan dengan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan menuju bisnis yang bertanggung jawab. Strategi nasional bisnis dan HAM juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, termasuk pelaku bisnis dan masyarakat sehingga tercipta kebijakan terpadu, terfokus, serta berdampak luas bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hadirin yang saya hormati, dalam upaya mendukung aktivitas bisnis bertanggung jawab, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia telah menginisiasi penilaian risiko bisnis HAM atau yang disebut PRISMA. PRISMA merupakan program aplikasi mandiri untuk membantu pelaku usaha dalam menganalisis risiko dugaan pelanggaran HAM dalam aktivitas bisnisnya. PRISMA diprakarsai, dirancang dan dibangun oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan masyarakat sipil, akademisi, serta dikonsultasikan bersama kepada pelaku usaha. PRISMA bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha di semua sektor untuk melakukan penilaian mandiri dengan memetakan kondisi real atas dampak risiko, kemudian menetapkan rencana tindak lanjut, memotret implementasi tindak lanjut, serta mengkomunikasikan ke masyarakat. PRISMA memiliki 12 indikator yang mencerminkan unsur-unsur apa saja yang ideal untuk dipenuhi oleh suatu perusahaan demi mewujudkan lingkungan organisasi yang aman, adil, dan layak, yang bernuansakan nilai-nilai HAM. Hadirin yang berbahagia, untuk menuju kelembagaan yang transformasional, maka dibutuhkan lingkungan kerja yang aman, adil, dan layak. Oleh karena itu, budaya kerja yang memperhatikan nilai-nilai HAM menjadi suatu keniscayaan, di mana setiap individu dalam suatu organisasi perusahaan membangun sikap sense of belonging, sense of responsibility, berusaha saling memahami untuk menghasilkan umpan balik guna mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi yang baik harus merangkul keberagaman, inklusif, dan turut serta menjaga kelestarian lingkungan. Kesemua itu dapat dirangkum menjadi satu kesatuan, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam budaya kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, melalui sesi pendampingan menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan layak, maka dengan mengakselerasikan kerangka kerja bisnis SDGs 16 bersama strategi nasional bisnis dan HAM, serta PRISMA dapat mendukung upaya negara dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan pelindungan terhadap individu, kelompok, maupun lingkungan hidup atas dampak dari aktivitas bisnis menuju tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas inisiasi IGCN berkolaborasi dengan Bappenas, Bursa Efek Indonesia, dan Global Reporting Initiative atas terselenggaranya kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan selamat berkegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. PLT Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Dahana Putra. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutannya Bapak Dahana Putra, dan
Sebelum saya memasuki sesi berikutnya, saya melihat di dalam daftar hadirin ada 2 orang ya yang sedang raise hand. Sepertinya mungkin ada pertanyaan. Bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan atau concern, bisa diketik di dalam chat box dan nanti panitia akan coba untuk membantu mengatasi masalah rekan-rekan sekalian. Oke, tanpa menunggu lagi, kita saat ini akan memasuki sesi utama dari coaching klinik kita. Sebelum kita menuju kepada 2 pembicara utama kita, izinkan saya selaku moderator untuk berbagi terlebih dahulu tentang apa itu Human Rights Impact Assessment dan bagaimana ini terkait dengan pembangunan tata kelola yang baik terkait dengan SDG 16. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu dan berbagi selama 5-10 menit. Saya berharap slide saya sudah terlihat, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Nah, pada pagi ini, saya ingin membuka sesi ini dengan memperkenalkan terlebih dahulu apa yang disebut dengan Human Rights Impact Assessment. Human Rights Impact Assessment ini menjadi penting karena ini terkait dengan bagaimana kita dapat mengukur dan mengantisipasi dampak potensial maupun dampak aktual dari pelanggaran atau pelanggaran atau pelecehan terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan hak-hak pekerja kita maupun juga hak-hak pekerja yang ada tidak hanya di dalam operasional kita, tetapi juga di dalam rantai pasok atau rantai nilai kita. Sehingga Human Rights Impact Assessment ini menjadi alat sebagian dari manajemen resiko perusahaan untuk memampukan perusahaan mengambil langkah terlebih dahulu ketika sudah mengidentifikasi ada risiko potensial. Misalnya, sebelum resiko itu menjadi resiko yang aktual. Kira-kira mengapa Human Rights Impact Assessment ini saat ini menjadi banyak perhatian investor dan juga organisasi pembangunan internasional dan bisnis? Di sini kita bisa melihat sebenarnya kita tidak kekurangan framework atau prinsip internasional terkait implementasi human rights untuk bisnis. Di layar, Anda dapat melihat ada yang biasanya kita sebut sebagai UN Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGP. Di dalam UNGP ini sebetulnya sudah ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh bisnis untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia. Yang jelas ada 3 pilar utama di dalam UN Guiding Principle ini. Yang pertama adalah protect. Jadi bagaimana kita melindungi pekerja kita maupun aktor-aktor di rantai pasok atau nilai kita melalui kebijakan dan praktik bisnis kita. Kalau kita sudah bisa memprotek, maka juga kita melakukan respect. Respect berarti di sini adalah bagaimana kita selalu melakukan due diligence dan juga melakukan antisipasi atau langkah-langkah untuk mencegah adanya dampak negatif atau potensial yang terjadi di dalam bisnis kita. Kalau kita sudah melakukan protect dan respect, maka kita pun harus selalu mawas diri bahwa akan ada selalu kemungkinan adanya dampak pelanggaran yang terjadi di dalam bisnis kita, maupun baik kita tahu maupun tidak kita tahu ya, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Karena itu kita sebagai bisnis harus punya kebijakan dan rencana untuk melakukan remediasi. Remediasi seperti apa yang akan kita lakukan bila suatu pelanggaran terjadi? Misalnya seperti itu. Nah, ketiga pilar ini sebetulnya juga sudah diselaraskan dengan berbagai panduan bisnis dan human rights lainnya. Misalnya OECD Guidelines untuk Multinational Enterprises, lalu juga International Financial Corporation Performance Standard, Equator Principle, GRI Standards, dan juga UN SDGs. Jadi kita bisa lihat ini semuanya sebetulnya sejalan, semangatnya dan juga aplikasinya. Ketika kita tadi sudah memahami ada 3 pilar di dalam UN Guiding Principles ini, maka bagaimana kita melakukannya? Secara praktik, yang biasanya diharapkan dilakukan oleh bisnis adalah lagi-lagi proses due diligence. Karena dengan melakukan proses due diligence ini, kita sebetulnya sedang mengidentifikasi ya,
dampak negatif apa yang mungkin terjadi atau akan terjadi atau sudah terjadi di dalam rantai pasok atau rantai nilai bisnis kita. Kalau kita sudah melihat ya ada resiko potensial di sana, maka harapannya perusahaan itu langsung ya bisa keluar dengan komitmen human rights seperti apa untuk mengatasi resiko tersebut dan bagaimana komitmen atau kebijakan ini langsung diintegrasikan di titik operasional di mana masalah itu atau resiko tersebut kemungkinan akan terjadi atau sudah terjadi. Baru dari proses integrasi itu kita melakukan tracking atau monitoring ya, sejauh mana kebijakan tadi itu sudah dijalankan atau tidak, sejauh mana itu efektif atau tidak. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan kalau kita lihat di sini, rasanya hampir mirip-mirip ya dengan proses sustainability reporting, dengan proses integrasi ESG lainnya. Lalu apa sih yang membedakan Human Rights Impact Assessment ini dengan impact assessment lainnya yang biasanya juga dilakukan dalam inisiatif ESG. Nah, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu tantangan human rights yang mungkin sedikit banyak beda ya dengan tantangan lingkungan hidup. Yang pertama saat kita bicara tentang tantangan human rights di negara kita atau di wilayah Southeast Asia, Asia Tenggara, biasanya yang pertama adalah seringkali isunya itu terkait dengan rekrutmen, terutama pekerja asing. Misalnya di sini beberapa negara di Asia Tenggara itu bergantung dengan migrasi ya, tenaga kerja migran dari Asia Selatan. Misalnya kita nggak pernah tahu tenaga kerja itu bisa ada di kita gitu ya, biasanya lewat outsourcing atau yang lain-lain, itu bagaimana sih prosesnya. Kadangkala itu juga bisa menjadi resiko bagi bisnis kita. Selain itu, selain kita bicara tentang proses rekrutmen pekerja, kita juga bicara tentang working and living condition, di mana di dalam suatu sektor usaha yang dia heavy ya dengan migrants dan juga low skill labor, itu kemungkinan juga working dan living conditions-nya bisa jadi tidak memenuhi ya atau tidak cukup gitu ya, tidak memenuhi standar tertentu. Misalnya di plantation, di wilayah sekitar pabrik yang mungkin kita belum terlalu melihat ke sana ya. Dan kalau ini sampai misalnya nanti di audit atau misalkan menjadi berita besar, ini sebetulnya juga bisa berdampak kepada reputasi bisnis kita. Selanjutnya, biasanya kita juga sudah punya ya yang namanya saluran pengaduan atau grievance mechanism. Kita biasanya bergantung pada grievance mechanism ini untuk menilai sejauh mana sih ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia di tempat kita. Hanya saja seringkali tidak ada pengaduan itu bukan berarti memang tidak terjadi pelanggaran. Bisa jadi memang tidak ada pengaduan karena tidak ada yang merasa berani untuk mengadu atau mereka takut dengan konsekuensinya ketika mereka mengadu masalah ini. Nah, berarti di sini grievance channel bisa jadi tidak selalu sarana yang efektif untuk mendapatkan atau mendengarkan aplikasi hak asasi manusia di tempat kerja. Selanjutnya adalah desain compliance program. Seringkali juga kita berusaha ya memenuhi compliance yang ada. Tetapi ini sudah jadi semacam rahasia umum ya, bahwa kita bisa comply, tapi sebetulnya ketika comply itu masalah itu masih ada, gap implementasi itu masih ada. Belum lagi ketika kita misalkan melakukan audit, ini salah satunya ya, ada yang namanya human rights audit. Seringkali kalau auditornya udah ketahuan jadwalnya akan datang ke lokasi, biasanya lokasinya dibersihkan gitu ya. Jadi auditornya mendapati, wah di lapangan bagus kok semua gitu kan. Nah ini dia yang menjadi tantangan. Sebetulnya tantangan ketika bagaimana kita mau mengimplementasikan human rights guiding principle tadi ya, misalnya di dalam bisnis. Nah, kalau kita sudah melihat ada tantangan-tantangan tadi, maka sekarang saya ingin memperkenalkan human rights impact assessment itu bedanya apa dengan impact assessment lainnya. Dan kenapa kita tidak perlu takut dengan impact assessment ini. Yang pertama, human rights impact assessment ini beda dengan social compliance audit. Karena kita sedang tidak melakukan perbandingan antara apa yang ada di lapangan dengan standar atau indikator atau checklist yang ada. It's beyond that. Beyond that-nya seperti apa? Yaitu karena kita
bukan mau mencari yang bagus-bagus saja. Kita bukan mau mencari mana saja yang sudah comply, mana saja yang tidak comply. Tapi justru kita mau mencari dampak-dampak negatif yang mungkin atau sudah terjadi di dalam bisnis kita. Jadi nggak cuma checklist nih, justru yang kita lihat adalah ada nggak nih dampak-dampak negatif lain yang akan terjadi nih, kemungkinan bisa terjadi. Jadi justru Human Rights Impact Assessment akan memperlihatkan dampak negatif, bukan cerita-cerita positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokus dari Human Rights Impact Assessment ini adalah individunya. Jadi si stakeholdernya, pekerjanya, pemasoknya, kemudian kalau dia ada di plantation juga kita lihat stakeholder yang lebih luas, pekerjanya, dengan keluarganya yang tinggal di sana, ada anaknya misalnya. Nah ini yang mau kita lihat. Yang kita lihat di sini adalah bagaimana kelompok-kelompok ini haknya atau aksesnya itu punya masalah, ada masalah atau tidak. Atau sejauh mana operasional kita misalnya berdampak pada mereka, kehidupan mereka. Nah ini yang kita lihat. Jadi orangnya, stakeholdernya yang kita lihat. Seperti itu, bukan cuma sekedar checklist atau tick box ada dokumen atau tidak. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, proses Human Rights Impact Assessment ini sekali lagi terkait dengan resiko dan dampak potensial maupun aktual ya. Jadi ini adalah analisa ya, bukan ini comply atau tidak comply. Tapi ini dia reportnya nanti akan bentuknya adalah analisa. Nah nanti akan saya kasih perlihatkan bentuk reportnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, dalam Human Rights Impact Assessment ini, yang kita jadikan rujukan itu ada dua hal. Yang pertama adalah International Human Rights Standard, tentu saja, karena kita sudah banyak ya, tadi standar-standar, guiding principle, mulai dari ILO, UN, ISO, sampai ke OECD. Tetapi kita juga tidak melupakan konteks lokal. Di sini kita juga akan melakukan cross-check atau triangulasi dengan national law. Jadi yang kita lihat adalah dua-duanya, national law dan juga international human rights standards. Kurang lebih seperti itu. Nah ini gambaran dari Human Rights Impact Assessment. Bagaimana kita melakukannya? Nah, PwC memiliki framework untuk Human Rights Due Diligence atau Human Rights Impact Assessment. Jadi yang pertama biasanya kita lakukan adalah kita melakukan terlebih dahulu definisi atas parameter atau operasional mana yang mau kita analisa. Karena tidak mungkin kita bisa menganalisa semuanya, ya keseluruhan bisnis. Nggak mungkin, kita punya sekian banyak supplier, kita punya sekian banyak operations. Biasanya kita akan melakukan dulu identifikasi. Yang mana area operasional kita atau supply chain kita yang mana yang kemungkinan memiliki resiko paling besar. Kemudian baru kita mulai identify kira-kira isu hak asasi manusianya atau human rights-nya apa ya yang biasanya paling salient atau resikonya tinggi untuk operasional tersebut. Baru sesudah melakukan identifikasi tersebut, kita akan mulai ya melakukan engagement dengan business policies di bidang tersebut, dengan orang-orang, departemen, C-suite, sampai ke decision maker di perusahaan tersebut untuk mendengarkan terlebih dahulu kira-kira masalahnya ada di mana dan sejauh ini apa sih yang mereka sudah pahami terkait dengan human rights ini di isu ini. Baru setelahnya, tidak lupa kita juga akan mengengage community ya, community atau orang-orang yang memang tadi ya ada di dalam operasional tersebut yang berdasarkan identifikasi kita ini orang-orang ini akan terdampak atau punya potensial untuk terdampak. Nah ini akan kita engage untuk kita dapat dulu gambaran lapangannya itu seperti apa. Baru kemudian kita melakukanlah proses impact assessment, which is kita turun ke lapangan ya. Langsung yang kita lihat adalah level management actionnya seperti apa, yang terjadi di lapangan seperti apa, kondisi lapangannya seperti apa, sampai ke departmental oversight, sejauh mana pengawasan departemen itu sudah terjadi atau belum terjadi, dan juga kita melakukan proses analisa dari semua itu yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, biasanya Human Rights Impact Assessment ini akan menjadi dokumen pribadinya perusahaan, jadi tidak di-report, tidak didisclose ke publik ya, kecuali memang perusahaan ingin melaporkan hasilnya di dalam sustainability reporting. Nah, kalau ini kasusnya, biasanya nanti perusahaan itu bisa melakukan proses penyeimbangan ya.
kira-kira sejauh mana kita mau disclose, karena juga saat kita mendisclose kita harus bisa mempertimbangkan keamanan dari stakeholder kita ya, karena kan ini kan kita melibatkan orang, community gitu ya, sejauh mana dan kemudian informasi apa yang sebetulnya harus kita disclose untuk memenuhi standar reporting misalnya atau indikator yang ada. Jadi ini dikembalikan ke proses judgment dari perusahaan. Yang terakhir, dari Human Rights Impact Assessment ini, yang diharapkan adalah kita memiliki mekanisme grievance remediation yang lebih baik dan juga kita punya action plan gitu ya. Kalau kita sudah tahu ada resiko, titik-titik resiko potensialnya di mana, kita sudah punya rencana. Kita mau ngapain dalam titik-titik tersebut supaya tidak terjadi itu ya, tidak terjadi resiko yang potensial tadi menjadi resiko aktual. Nah, mungkin dari framework yang saya gambarkan tadi, rekan-rekan penasaran melihat bentuk laporannya seperti apa. Nah, ini dia, kurang lebih ya. Kadang kita menyebut Human Rights Impact Assessment ini seperti salience assessment. Jadi yang kita lihat adalah analisis dampak dan kedalaman masalah. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama di sini kita akan melakukan identifikasi dulu ya. Resiko-resiko human rights apa saja atau topik-topik apa saja yang ada atau menjadi resiko di titik parameter tadi ya, operasional yang kita pilih untuk kita analisa. Kemudian ketika kita melakukan kerja lapangan, itu kita akan melihat ini, hal-hal ini yang akan kita assess. Yang pertama skopnya. Skop dari pelanggaran human rights yang tadi menjadi resiko ini seberapa besar sih, berapa banyak dampaknya kepada individu atau community. Jadi ini lebih ke quantity ya. Kemudian skalanya, nah skala ini kedalaman. Seberapa seriuskah kalau sampai pelanggaran ini terjadi? Apakah dia minor aja, ataukah sampai ekstrim? Misalnya ada kausal ya, kejadian kematian yang bisa terjadi misalnya. Kemudian kita juga lihat remediability. Jadi apakah dampak yang terjadi itu bisa dikembalikan ke awal atau tidak bisa dikembalikan. Misalnya kalau kecelakaan kerja itu sampai menyebabkan kehilangan bagian tubuh misalnya. Berarti kan ini not remediable. Nah, bagaimana nih kita bisa mencegah hal ini tidak terjadi misalnya. Yang terakhir adalah likelihood atau occurrence. Sejauh mana kita antisipasi hal ini bisa terjadi atau akan terjadi. Berarti kita lihat faktor-faktornya nih. Apa aja faktor-faktor yang nantinya bisa mendorong ini bisa terjadi. Kalau kita sudah tahu titik-titik faktornya di mana aja, jadi yang kita bereskan adalah yang faktornya ini kan. Sebelum faktor ini jadi driver untuk membuat yang potensi ini menjadi sesuatu yang aktual. Nah, ini dia contoh bentuk laporannya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi di sini kita biasanya akan di breakdown topik-topik hak asasi manusianya apa saja, kemudian scope, scale, nah ini ada warna-warnanya ya, ada skala-skalanya tadi ya, dia medium kah, moderate kah, remediable kah atau tidak. Kemudian nanti analisa ini akan diikuti dengan analisa kontekstual. Jadi kenapa kita bilang ini medium? Kenapa kita bilang ini remediable atau tidak remediable misalnya. Jadi akan ada lagi narasi pendamping ya untuk menjelaskan pelabelan yang ada di dalam laporan. Nah, itu dia kurang lebih gambarannya. Nanti rekan-rekan dari dua pembicara lain ya, praktik implementasi human rights dan resiko-resikonya di lapangan seperti apa saja. Nah, sebagai penutup, saya ingin memberikan 3 kasus ilustrasi untuk kita sama-sama pertimbangkan lebih jauh ya tentang implementasi human rights kita di tempat kerja. Jadi yang pertama adalah tentang gender equality. Isu gender ini sedang menjadi perhatian dalam dunia bisnis internasional. Namun seringkali yang kita jumpai, isu gender equality ini kadangkala selesai atau fokusnya itu lebih berat pada jumlah, kuantitas perempuan yang duduk di board of director, jumlah perempuan di setiap level manajemen, which is itu bagus sebagai langkah awal. Tetapi di dalam Human Rights Impact Assessment, kita juga mengakses ketika perempuan sudah ada di tempat kerja kita, ada nggak resiko atau dampak-dampak lain. Misalnya, ketika kita bicara tentang pelecehan di tempat kerja, seringkali kita juga fokus, kita udah punya kok kebijakan gitu kan ya, kita udah punya channel grievance, tapi apakah kebijakan itu dijalankan? Apakah perempuan yang tidak mengadu, tidak ada perempuan yang mengadu itu berarti tidak ada pelecehan?
misalnya seperti itu. Nah, berarti ini yang harus dilihat adalah broad ya, tidak cuma angka perempuannya, tapi sistem in place-nya. Gimana sistem in place di dalam perusahaan itu juga diperbaiki seiring dengan komitmen kita meningkatkan jumlah perempuan. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan child labor ya atau underpaid workers misalnya. Nah, ini saya ambil dulu child labor mengingat keterbatasan waktu. Seringkali di sektor plantation, isu child labor ini kan yang menjadi rapor merah gitu ya. Seringkali, wah perusahaan itu ternyata kedapatan saat audit ada anak-anak di tempat di plantationnya. Mungkin perusahaannya bisa argue, kita sudah bilang ke pekerja tidak boleh membawa anak ke dalam plantation, tapi merekanya masih membawa anak. Nah, di sini sebetulnya analisa dari Human Rights Impact Assessment yang kita lihat itu lebih jauh. Yang pertama, kenapa anak-anaknya bisa ada di tempat kerja? Itu yang pertama. Bisa jadi masalahnya adalah si ibu dan bapaknya tidak bisa meninggalkan anaknya di rumah karena memang sebagai pekerja low paid worker nggak bisa tadi ya, misalkan ada yang jaga, jadi harus dibawa misalnya. Nah, ini kan berarti masalahnya bukan cuma sekedar masalah compliance, ini ada masalah akses untuk fasilitas anak misalnya, atau gimana anaknya bisa sekolah atau stay di rumah ada yang jaga. Berarti kan ini beyond just compliance. Kemudian yang kedua, anak ini dibawa ke kebun ini ngapain gitu kan? Apakah dia terpapar pada hal-hal berbahaya ataukah dia juga bekerja atau menemani ibunya, bapaknya? Nah, ini juga kan perlu dianalisa supaya tidak cuma sekedar akhirnya jadi tudingan saja ya, bahwa ini kan masalahnya kompleks, misalnya seperti itu. Nah, itu dia yang kita lihat dari Human Rights Impact Assessment ya, dia lebih deep ketimbang cuma sekedar ada atau tidak ada, jumlahnya berapa atau kurang atau lebih atau sudah memenuhi standar. Jadi it's beyond that. Yang contoh terakhir terkait dengan healthcare access. Ini juga seringkali kan kita sebagai perusahaan sudah ya memenuhi healthcare access misalnya ya. Karena itu sudah ada di aturan ketenaga kerjaan kita, apa saja yang harus kita berikan. Tetapi apakah kita juga pernah melakukan analisa ketika pekerja-pekerja itu misalnya statusnya migran atau dia tinggalnya jauh dari perkotaan misalnya, atau dari akses fasilitas kesehatan, bagaimana sih mereka bisa menggunakan apa fasilitas yang sudah kita berikan ini? Karena kan nggak semua orang tinggal di kota dengan akses yang mudah. Nah, dalam Human Rights Assessment ini kita lihat juga severity-nya seperti apa, sejauh mana mereka bisa mengakses benefit-benefit yang kita berikan. Karena benefit ini ketika tidak bisa diakses, ini akan bisa menjadi resiko kan untuk pekerja dan juga untuk reputasi bisnis kita. Nah, itu dia kurang lebih rekan-rekan pengantar dari saya tentang Human Rights Impact Assessment, dan tentu saja sesi ini masih akan dilanjutkan oleh dua pembicara lain yang akan juga berbagi ya terkait dengan praktik pelaporan dan pemastian pemenuhan human rights di dalam organisasi mereka. Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan, untuk mendalami lebih jauh mengenai tentang bagaimana hak asasi manusia ini dilaporkan dalam laporan perusahaan, maka saya ingin mengundang Mas Daniel Coronation sebagai pembicara berikutnya dari Global Reporting Initiative atau GRI. Mas Daniel Coronation adalah Regional Program Implementation dari GRI untuk kawasan Asia Tenggara. Beliau akan memaparkan tentang pengungkapan human rights di dalam sustainability reporting, karena GRI standards juga sudah yang terbaru ya, GRI 2016 itu sudah GRI 2021 maksud saya sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip human rights. Kepada Daniel, the stage is yours. Thank you very much. Good morning to everyone. Selamat pagi. Terima kasih for inviting me again to speak to all the members of the IGCN and all invited guests, honorable speakers. Good morning. I am Daniel Coronation. I am the Program Implementation Manager of the Global Reporting Initiative at the ASEAN region. And for this morning, I will be discussing how human rights performance would be disclosed or are being disclosed in sustainability reports. So to begin with, the GRI standards back in 2019 had some updates in order to integrate all the developments that are happening when it comes to disclosing and understanding and integrating human rights into business operations. Some of these updates also,
for the following reasons were to be able to support and guide various companies and business organizations and other institutions when it comes to sustainability reporting. So why were the GRI standards revised? First is to, of course, embed mandatory human rights related disclosures given the developments in the global arena when it comes to the focus on human rights in sustainability. The second would be to integrate reporting on due diligence. It was discussed earlier that due diligence is at the core when it comes to reporting and disclosing information for human rights. Third would be to provide greater clarity on key concepts, reporting principles, and disclosures, and align them with the developments in the responsible business conduct, as well as on the disclosure of information for business and human rights. Fourth would be to clarify the approaches using the GRI standards and demonstrating compliance with local, regional, and international regulatory landscape and changes. The next would be to be able to help organizations drive consistent application when it comes to disclosing sustainability information and embedding human rights in their sustainability performance. Another was to encourage more relevant and comprehensive reporting, not just on sustainability performance, but how human rights due diligence is applied in sustainability reporting. This time also, we tried to update the GRI standards to make it easier to navigate for first-time reporters, especially when it comes to the small and medium enterprises in the ASEAN region and also beyond. And this would hopefully be able to enable the usability of the GRI standards. So the GRI standards, just as a review, taking a step back when it comes to understanding what the GRI standards are all about. It is a modular system comprising of a series of standards. So there are three. We have the revised universal standards, the sector standards, and the adapted topic standards. The new sector standards help to increase the quality, completeness, and consistency of reporting by organizations within the sectors. Currently, we have more than 40 sector standards that are continuously being updated. In terms of the topic standards, which are applicable to any type of organization, we have 31 topic standards. An organization selects the topic standards that correspond to the material topics it has determined for reporting. This has already come into effect this 2023, and previous to this year, early adoption was encouraged. The first and only reporting standards, the GRI standards, are the ones who are to fully reflect the due diligence expectations for sustainability impacts. It includes human rights as set out in intergovernmental instruments by the UN and the OECD. How was this done? Human rights are now the essential linking pin for the entire thinking when it comes to ESG. Sustainability, sustainable development, all of these goals and objectives in the first place are to be able to improve the quality of life of human beings and to be able to use the resources we have in order to provide for the current generation and the future generation. So when it comes to the topic standards, the economic topic standards have not been changed. It still encompasses all the salient and most important economic topics in monitoring and disclosing sustainability disclosures. In terms of the environmental topic standards, we have already deleted or not included environmental compliance. Why is this? Because compliance to environmental regulations and laws should be standard across the organization, any type of organization. Now, when it comes to the social topic standards, as you will see here, previously, there was a specific topic standard on human rights assessment, which is Topic Disclosure Code 412. And this has now been deleted as a separate topic standard, but instead is already integrated into the whole sustainability reporting process in the universal standards and also throughout the whole sustainability reporting process for any type of organization. The same is when it comes to treating the socioeconomic compliance topic disclosure, which is Code 419. We understand that any type of organization
and its performance should be in compliance with all relative laws and regulations in the area in which it operates. Now, the updated universal standards requires all organizations using the GRI standards to report in line with intergovernmental expectations for human rights due diligence as set by the UN and OECD. And when it comes to treating human rights disclosures in the whole disclosures or sustainability report, it has already been integrated in the beginning. Now, this means that in the content of formerly GRI 412, it has already been integrated to the universal standards, meaning all organizations reporting in accordance with the GRI standards will have to report and disclose what are their policies when it comes to human rights in their operations. In the general disclosure part, there is now a consolidation of 56 disclosures in GRI 102. And when we talk of general disclosures, these are disclosures that are applicable to all types and sizes of organizations. We have now a disclosure on the policy commitments when it comes to responsible business conduct, also a disclosure on embedding the policy commitments in the operations of the organization when it comes to responsible business conduct, and also a disclosure on what are the mechanisms for seeking advice and raising concerns of your workers in terms of aligning with standards on responsible business conduct. Another new disclosure is GRI 307 and GRI 419, which has been withdrawn and replaced by a general disclosure on the compliance with laws and regulations. Another change, which was previously GRI 102, now becomes GRI 27 on employees and disclosure 2-8 on workers who are not employees. So there is now a focus on the employees or the labor force of the organization and how organizations are taking care of their workers. And of course, in order to know and engage continuously the workers and all other stakeholders of the organization, grievance mechanisms now becomes a required disclosure on the organization's processes to remediate negative impacts. Now, again, in terms of human rights disclosures, engagement is very important. And all these changes are to address all those that we have been hearing from users, reporters of the GRI standards when it comes to applying human rights across their sustainability performance. Now, for the new guidance and material topics, disclosures 102, -44, -45, and -46 now becomes a complete process to determine the material topics of the organization. Materiality in the process of sustainability reporting and determining what are the most material topics for our organization to disclose has been expanded when you are reporting on your sustainability performance according to the GRI standards. And it's not just a process of disclose, it's not only the process that you are supposed to disclose, but also how you are managing these material topics. I'll get more in detail to that later on. So when it comes to the topic standards, again, SDG 16 on promoting peaceful and exclusive societies for sustainable development, providing access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels is fully integrated in the GRI. And this is reflected when we look at the social topics of the GRI standards. Organizations are encouraged to disclose on employment profiles, labor and management relations, occupational health and safety policies and procedures. What are the provisions when it comes to training and education of your employees and workers? And also this trickles down to your supply chain. What are the policies and support systems when it comes to diversity and equal opportunity for your organization? What are the policies when it comes to non-discrimination? Also, what are the policies and practices when it comes to freedom of association and collective bargaining? Policies, procedures, and practices when it comes to child labor. Also, when it comes to forced or compulsory labor, security practices, rights of indigenous people,
local communities, supplier social assessment, public policy, customer health and safety, marketing and labeling, and customer privacy. So all of these topic disclosures, if you are going to report according to the GRI standards, requires companies to begin monitoring and disclosing and establishing good processes, procedures, and practices in accordance with all of these topics on related to society, related to employment, related to grievance mechanisms, and related to human rights training. And this is in support of SDG 16 and in support of all other guidelines and standards and regulations and policies on human rights. Beginning the process of sustainability reporting, of course, the very first part would be an understanding what are the GRI standards all about, what are the reporting principles, and how can this be applied throughout the process. Human rights due diligence is embedded in that process. From understanding the GRI standards and what sustainability reporting is all about, the next step is how to identify, assess what the most material topics are to include in your sustainability report. And this begins by understanding the organization's context. What is the nature of operations of the organization? How do you contribute to sustainability and sustainable development goals? Second is to identify actual and potential impacts. As explained earlier, when we try to identify human rights procedures and when we try to identify and apply the standards and principles of human rights, it's not only about what currently is happening, but we also have tried to have a future outlook on how human rights would be impacted in the future. And that is also identified in the materiality assessment process. Third would be to assess the significance of these impacts. And fourth is to prioritize the most significant impacts for the reporting period. We understand that organizations may have limited resources year per year per year. What's important is that there is progress in the reporting behavior of organizations in applying human rights principles, in applying sustainability principles, and in determining what are the most material topics to disclose in their sustainability reports. Then, in terms of report information, the GRI has the universal standards, the sector standards, and the topic standards, the guidelines on how to disclose on the most material topics of the organization. And then moving forward to the provision of a content index and notifying GRI on the use of the standards for sustainability reporting. Now, zooming in to how the due diligence process is integrated into reporting using the GRI standards. Again, engagement with stakeholders and experts is very important in not just understanding the organization's context, but also in identifying the actual and potential impacts and assessing the significance of these impacts, the severity of these impacts, if it were negative, if it were positive impacts in the operations of the organization. And then somehow trying to prioritize what are the most significant impacts so that the organization would know which one first, second, third, and so on to address year per year and how the organization would progress in terms of their performance in addressing sustainability and human rights issues. Next is when it comes to the GRI topic disclosures, what are the requirements and guidance? For each of the topic disclosures, if I may just go back, those listed here on the social topics, the GRI provides, since it's modular in format, the GRI provides guidance on what are required to be reported by organizations. So this is one example. For GRI 408 on child labor, disclosure 408 would be specifically on operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor. So what do we mean by that? The reporting organization shall report on the following information. 1, operations and suppliers considered to have significant risk for incidents of child labor or young workers exposed to hazardous work. Second would be on operations and suppliers considered to have significant risk for incidents of child labor, either in terms of the type of operation and supplier,
and the countries or geographic areas with operations and suppliers considered at risk. So we provide guidance for the requirements on what to report, and we also provide guidance on what are the basis of these requirements that you are reporting and including in the sustainability report. And as mentioned, we are following all the standard guidance documents when it comes to due diligence for human rights by the ILO, the OECD, in terms of the SDGs as well. Another example would be on GRI 409, or on forced or compulsory labor. Disclosure 409 is specific to the operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor in the organization. So how do we disclose this in our sustainability reports? We disclose operations and suppliers considered to have significant risk for incidents of forced or compulsory labor in terms of the type of operation and supplier and the countries or geographic areas with operations and suppliers considered at risk. And more importantly, what are the measures taken by the organization in the reporting period intended to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor? So it is not just a numbers game. It is also in terms of Daniel. policy. Sorry, Yeah, Daniel, yes, to interrupt. yeah. So 5 minutes left. Thank you. Okay, yeah, thank you. So again, it is not just, we're not just asking for organizations to disclose the numbers, but also recommending organizations to disclose what are their strategies to eliminate any types of violations on human rights in their operations. This is another example, GRI 410 on security personnel. This is more on the training of your security personnel when it comes to security practices and making sure that your security personnel in the organization uphold human rights in your operations. And also, more importantly, all of these disclosures also are applied to your supply chain. So any type of policy or regulation that is applied to the core organization should also be applied and practiced by all the other organizations included in your supply chain. In terms of screening your new suppliers, there has to be social criteria. The due diligence efforts of the organization also has to be applied by your suppliers, how they identify and prioritize, what are the actions taken, do you have contracts that really disclose that you are serious about applying all these due diligence processes and human rights protection policies and standards across your supply chain? So all of these are recommended in the GRI standards. And just to show you or have a snapshot of what it looks like in sustainability reports, here is a sample of the Woolworth Sustainability Report 2022 that follows the GRI standards. So it talks about, of course, the presentation is different. Again, we just do not talk about numbers, but as you see here on the left side, we talk about the policies, the strategies, and how the company is progressing in terms of disclosing their human rights performance, their social performance, and how they are embedding or integrating human rights into their sustainability performance and their operations. Another example is the Ansell Sustainability Report. As you will see here, they have a very extensive description when it comes to labor rights, what their commitment is, how it is governed, and how they are held accountable for whatever violations and how they are protecting their employees from any type of human rights violation. Another example here would be the Apple Sustainability Report, and they also talk about mainly the people and environment in their supply chain. So labor and human rights is not only applied in the core operations of the organization, but should also be applied, the same standards should be applied across the supply chain of the organization. And this is another example. They have a very specific policy and mandate when it comes to sourcing, also involving the supply chain and how human rights are protected across the company operations. So I hope to talk more about this later on during the Q&A. And if you have any questions, please feel free to share. Thank you very much.
Terima kasih Mas Daniel atas penjelasan yang komprehensif ya mengenai bagaimana pengungkapan kinerja human rights ya dalam sustainability reporting. Sekarang saya ingin mencoba untuk merangkum tadi ya terlebih dahulu apa yang sudah disampaikan oleh Daniel, dan seperti presentasi di awal juga tadi Daniel menekankan pentingnya kita tidak hanya berfokus pada angka ya kuantitas, tetapi juga policy, strategi, dan bahkan juga sampai ke analisa risiko. Misalnya tadi dalam kasus child labor yang diperlihatkan dalam GRI Standards. Jadi sebenarnya GRI Standards more or less itu juga sudah mengadopsi tidak cuma prinsip human rights tapi juga analisa resiko ya terkait dengan human rights itu sendiri. Nah, tanpa menunggu lagi, saat ini kita akan beranjak pada pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Tom Malik selaku General Manager External Affairs dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Bapak Tom Malik akan memberikan paparan tentang pengalamannya ya dan praktik dari perusahaan dalam implementasi pemenuhan hak asasi manusia di tempat kerja dan juga di rantai nilainya. Saya rasa seperti itu. Jadi tanpa menunggu lagi, saya akan mengundang Bapak Tom Malik untuk memaparkan materinya. Pak Tom, silahkan. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih kepada ICGN untuk mengundang saya untuk bisa sharing dalam coaching session ini. Saya akan bicara pengalaman Merdeka dalam menerapkan prinsip-prinsip human rights di dalam operasi kami. Mungkin akan sedikit mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh moderator tadi di awal dan juga sedikit oleh pembicara sebelumnya. Kalau saya boleh share screen. Baik, sebelum mulai mungkin ada baiknya kita mengulangi apa itu definisi human rights atau HAM. Mungkin sedikit mengulang dan teman-teman peserta juga udah tahu, tapi ada baiknya kita juga untuk mengulangi ini. Menurut definisi UN, human rights adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, kelamin, nationality, suku, bahasa, agama, dan status lainnya. Dalam hal ini, HAM termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, bebas dari perbudakan dan torture, apa tuh? Juga kebebasan untuk beropini dan berekspresi dan bekerja dan untuk menikmati pendidikan. Jadi semua orang berhak. Sebentar, saya hilangi dulu ini di bawahnya, kenapa kelihatan? Jadi semua orang berhak terhadap hak-hak ini tanpa diskriminasi. Sebelum saya mulai, mungkin sedikit mengenai Merdeka Copper Gold. Merdeka baru didirikan tahun 2012, jadi masih muda ya, baru 10 tahun, bergerak di bidang pertambangan, dan merupakan perusahaan yang Indonesia yang juga sudah di launch di bursa, jadi sebuah perusahaan TBK.
Saat ini ada 2 operasi Merdeka. Satu adalah sebuah tambang emas di selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan sebuah tambang tembaga di Pulau Wetar di Maluku Barat Daya. Saat ini Merdeka banyak mengembangkan proyek-proyek baru yang akan menambah portfolio kami. Pertama di Gorontalo, kami sedang mengembangkan sebuah tambang emas. Lalu di Sulawesi Tenggara, kami mengembangkan mata rantai tambang nikel di bawah Merdeka Battery Materials yang sebentar lagi akan melakukan IPO di bursa. Merdeka Battery Materials atau MBM terdiri dari sebuah tambang nikel di wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara, yang merupakan salah satu kandungan atau resource nikel terbesar di dunia yang belum dieksploitasi. Kita juga mengembangkan beberapa smelter yang akan mengolah hasil dari tambang nikel, dan juga kita bergerak dengan beberapa mitra yang sudah akan menampung hasil-hasil itu, yang terutama berhubungan dengan baterai dan electric vehicle nantinya. Oke, mengapa perusahaan harus peduli mengenai HAM? Dan ini mungkin presentasi saya akan lebih condong ke industri pertambangan ya, tapi sebagian besar menurut saya juga applicable ke industri apapun di mana teman-teman berada. Yang pertama tentunya sebagai pertimbangan etis sebagai sebuah perusahaan dan juga warga dari negara atau wilayah di mana kita beroperasi, kita harus menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak dasar dari semua stakeholder kita, baik itu karyawan, mitra-mitra kita, community, dan lain-lain. Kedua juga adalah dorongan reputasi. Karena kalau perusahaan dinilai tidak menghormati HAM, maka kita akan mendapat publikasi negatif, mungkin diboikot atau diprotes, sehingga akan pada akhirnya akan mengganggu bottom line kita atau kondisi finansial kita. Sebagai perusahaan TBK, Merdeka tentunya sangat concern terhadap itu. Di sisi lain juga kita harus selalu mentaati peraturan dan berlaku, baik itu pada tingkat nasional Indonesia atau global, di mana kita terikat dengan undang-undang, kalau di Indonesia dengan undang-undang HAM, di level internasional terhadap the UN Human Rights dan juga Business dan Human Rights. Poin berikutnya adalah tentunya selain comply ke peraturan-peraturan yang berlaku, kita juga terutama di pertambangan, kita juga perlu izin sosial untuk beroperasi. Ini bukan izin formal, tetapi sebuah izin di mana masyarakat, terutama di mana kami beroperasi, bisa menerima keberadaan perusahaan dan menganggap kita memberikan nilai tambah kepada masyarakat di sekitar itu. Tentunya ini akan menghindari isu-isu sosial dan juga gangguan-gangguan sosial terhadap operasi. Dan yang terakhir adalah risk management. Karena kalau kita tidak menghormati human rights, kita bisa dihadapi dengan resiko-resiko yang akan mengganggu operasi atau secara legal atau reputasi. Jadi salah satu tujuan utama untuk mengadopsi human rights atau HAM di dalam operasi
kami adalah untuk memastikan bahwa keberlanjutan dari operasi bisa terjaga. Dari segi industri, mungkin ini sangat condong ke industri pertambangan. Dari segi industri memang ada beberapa komponen-komponen atau aspek-aspek yang sangat riskan terhadap human rights. Pertama, sebagai perusahaan tambang tentunya kita tidak akan bisa menghindari dampak terhadap rona lingkungan. Dan hal itu bisa mempengaruhi juga manusianya. Karena by nature memang perusahaan tambang pasti akan mempunyai dampak terhadap lingkungan, dan lingkungan itu bisa mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan dari masyarakat di sekitar itu, baik masyarakat maupun karyawan kita sendiri. Kedua, tentunya ada resiko-resiko terhadap pekerja, karena perusahaan tambang adalah sebuah industri yang penuh dengan resiko. Oleh sebab itu, safety merupakan salah satu value dari Merdeka yang sangat dijunjung tinggi, dan dari pengalaman saya juga banyak perusahaan tambang, salah satu value yang pasti menjadi prioritas adalah safety. Di Merdeka sendiri kita memonitor ini dengan sangat ketat, di mana kita ada angka-angka yang menunjukkan kinerja keselamatan kita dalam bentuk mungkin LTI atau lost time injury. Jadi apapun, kalau terjadi suatu insiden di mana seorang karyawan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dia, maka itu dihitung sebagai LTI. Di beberapa operasi kita, di semua operasi kita, kita sudah mencapai jutaan jam tanpa ada LTI. Jadi ini sesuatu risiko yang sangat penting bagi perusahaan tambang. Bagi kami juga salah satu yang juga menjadi perhatian adalah gender, di mana secara tradisional sebuah perusahaan tambang, industri tambang adalah industri yang didominasi oleh laki-laki, dan kita mempunyai program-program khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam industri kita sebagai karyawan. Sebagai contoh, kita punya kebijakan yang sangat memperhatikan hak-hak perempuan. Kita punya program-program yang menargetkan peningkatan karyawan perempuan, seperti saat ini sedang berjalan di operasi tambang kami di Banyuwangi. Kita sedang melakukan training untuk operator-operator alat berat yang semuanya adalah perempuan. Jadi hal-hal seperti ini merupakan satu fokus juga dari Merdeka. Pak Tom, mohon maaf, interupsi sebentar, Pak. Waktunya 5 menit lagi ya, Pak. Terima kasih. Oke, saya cepetin aja kalau gitu ya. Secara ekonomi juga perusahaan tambang pasti akan mempunyai dampak terhadap operasi dan masyarakat di sekitar operasi dengan datangnya pekerja dari luar dan lain-lain ya. Walaupun saat ini Merdeka secara rata-rata karyawan kami di operasi 70% berasal dari wilayah sekitar operasi kami. Perusahaan tambang juga sangat rentan terhadap security insiden karena kita menggunakan operator atau pasukan pengamanan yang merupakan outsourcing. Jadi salah satu syarat dari outsourcing security ini, kita juga meminta mereka atau harus menandatangani komitmen terhadap human rights. Mereka juga harus melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawannya untuk human rights.
tambang juga kadang-kadang harus melakukan akuisisi lahan untuk operasinya, dan juga bisa ada risiko terhadap pemindahan community dan lain-lain yang harus juga memperhatikan hak-hak mereka. Kita juga berhubungan dengan indigenous people, walaupun di Indonesia tidak terlalu banyak situasi ini. Kita juga menuntut kepada supply chain kita, supplier tadi sedikit disinggung oleh pembicara sebelumnya mengenai gimana kita harus juga bertanggung jawab terhadap supply chain kita untuk tidak melanggar HAM, memperkerjakan anak-anak di bawah umur atau slave labor dan lain-lain. Kita juga harus perhati terhadap bribery dan corruption. Kita juga harus memperhatikan impact jangka panjang, karena tambang merupakan operasi yang lama. Contohnya di Banyuwangi kita akan beroperasi 30 atau 40 tahun. Jadi harus memperhatikan kumulatif impact dari operasi kami, dan juga memberikan akses terhadap remedi apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM. Kan juga sedikit disinggung. Ya. Semua ini sebenarnya sudah ada referensinya pada tingkat global maupun tingkat nasional. Yang bisa dilihat di sini. Kita juga mengikuti beberapa standar yang spesifik untuk industri pertambangan seperti ICMM, International Council for Mining and Metals, di mana ada 10 prinsip for sustainable development termasuk HAM, juga pelaporan transparan berupa Extractive Industries Transparency Initiative, dan juga beberapa voluntary principle terhadap security dan human rights. Tentunya dalam pelaksanaannya kita harus punya KPI atau performance expectation, ya, di mana bagaimana kita menunjukkan komitmen kita terhadap human rights melalui kebijakan-kebijakan yang menghormati HAM dan juga menghormati karyawan dan masyarakat sekitarnya. Juga berusaha menghindari involuntary resettlement, di mana kita tidak berkonsultasi dengan masyarakat yang terdampak apabila perlu ada resettlement. Dan juga bagaimana kita memanage security kita. Tadi sedikit disinggung bagaimana kita juga menuntut outsourcing security yang bekerja di tambang kita juga untuk menghormati human rights, tunduk kepada kebijakan human rights merdeka, dan juga memberikan pelatihan kepada karyawan mereka. Untuk karyawan juga bagaimana kita komit terhadap memberikan fair pay and working hours. Tadi ada sedikit pertanyaan mengenai ini. Tentunya minimum kita harus memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan pemerintah atau upah minimum regional. Di kami tentunya berusaha untuk memberikan fasilitas yang lebih baik dari itu. Bagaimana kita menghormati hak-hak indigenous people atau masyarakat di sekitar itu, menghormati kebudayaan yang ada, agama dan lain-lain, dan bagaimana menghindari itu. Pak Tom, mohon maaf. Ya. 2 menit lagi, Pak. Ya. Di operasi kami mempunyai hubungan baik dengan semua masyarakat di sekitar operasi kami, dengan kegiatan-kegiatan cross religion, dan juga menghormati dan mendukung kegiatan-kegiatan kultural yang dilakukan di sekitar operasi. Terakhir juga kita melakukan free, prior, and informed consent. Dalam semua operasi pertambangan kita melakukan baseline dan due diligence, baik dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi, di mana dalam proses melakukan baseline study ini kita berkonsultasi dengan masyarakat mengenai apa yang akan dilakukan oleh perusahaan sebelum operasi dimulai.
Bagaimana kita juga harus promote workplace diversity. Kita juga tadi sudah sedikit singgung mengenai bagaimana kita mempunyai program-program yang secara spesifik menargetkan perempuan dan bagaimana melindungi mereka terhadap diskriminasi, harassment, dan lain-lain. Kita memiliki sebuah whistleblowing system yang dikelola oleh PwC, kebetulan, di mana siapapun bisa melakukan pelaporan pelanggaran tidak saja diskriminasi atau harassment terhadap perempuan, tapi apa saja yang dianggap melanggar peraturan dan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Dan juga bagaimana kita mempromot sebuah tempat kerja yang inklusif. Oke, jadi bagaimana kita menunjukkan itu? Pertama tentunya bagaimana kita menyiapkan perangkat melalui kebijakan-kebijakan human rights, human resources policy, sustainability policy, community policy. Semua ada komponen-komponen yang mencakup hak-hak manusia di dalam policy tersebut. Dilanjutkan juga dengan standar di mana implementasi pada level eksekusi juga diberikan SOP-nya. Kita sebagai karyawan harus tunduk kepada Code of Conduct yang mana juga menyebutkan human rights, hormat terhadap gender, dan lain-lain. Kita juga menuntut supplier kita juga untuk menganut dan menghormati hal-hal yang sama yang berada di dalam kebijakan-kebijakan merdeka. Kita juga melakukan human rights due diligence untuk melihat impact dari human rights terhadap human rights dari kegiatan kita. Tadi Pak Dirjen sedikit menyinggung Prisma sebagai salah satu voluntary atau cara untuk self-assessment, dan juga baseline dan economic baseline studies yang tadi saya sampaikan. Secara rutin kita juga melakukan stakeholder engagement dengan community, dengan serikat pekerja, di mana secara rutin serikat pekerja juga melakukan negosiasi perjanjian, ya. Pak Tom, mohon maaf Pak, waktunya sudah hampir habis. 1 menit lagi Mas, 1 menit lagi. Di mana juga harus ada remedies yang kita harus provide melalui whistleblowing tadi. Di operasi kita juga ada community grievance mechanism di mana masyarakat bisa melaporkan dan grievance yang mereka hadapi dan juga ditindaklanjuti. Dan secara pelaporan kita juga melakukan pelaporan yang transparan dan sesuai dengan standar GRI. Saat ini kita sudah melakukan 5 tahun berturut-turut melalui annual report kita tentunya sebagai perusahaan TBK dan sustainability report kita yang berdasarkan core GRI dan juga sudah di-assess oleh pihak ketiga, dan materi komunikasi lain yang bisa diakses oleh publik baik itu website atau mekanisme komunikasi lainnya. Dan secara komitmen juga kita mendukung International Human Rights Standard, baik itu di report-report kami dan keterlibatan Merdeka di institusi pada tingkat nasional maupun internasional, seperti membership kami di Indonesia Global Compact Network juga merupakan salah satu contoh komitmen kita. Jadi terakhir, mungkin untuk teman-teman belajar, karena harus melihat industri kita resikonya terhadap human rights apa saja. Nggak perlu reinvent the wheel karena ada standar pada tingkat global, ada contoh-contoh industri dan referensi pada saat di negara kita beroperasi di Indonesia contohnya. Juga bagaimana kita set performance expectation kita dan target-target spesifik.
Dan akhirnya ya harus ditunjukkan dengan walking the talk, artinya develop policy-policy Anda, standar Anda, lakukan assessment, monitoring, dan juga kalau bisa melakukan assurance oleh pihak yang independen. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tom atas paparannya yang komprehensif. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi ya, sama juga dengan apa yang sudah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya, yaitu bagaimana perusahaan tadi bisa melakukan banyak sekali implementasi human rights ya dalam berbagai aspek dan juga titik-titik operasionalnya. Nah mungkin karena waktu kita terbatas, saya akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Dan sekali lagi bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur Q&A pada Zoom dan kita akan langsung mengkurasi pertanyaannya. Dan juga untuk mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa kita memiliki pretest, jadi mohon bantuannya ya rekan-rekan itu bisa mengisi pretest yang ada di dalam chat box ya, link tautan yang bisa digunakan. Oke, tanpa menunggu lagi saya akan buka dengan pertanyaan pertama yaitu dari Pak Lulu atau Ibu atau Bapak, Ibu atau Saudara Lulu ya dari PT Indah Kiat. Nah, ini tampaknya pertanyaannya diarahkan kepada saya. Ketika melakukan Human Rights Impact Assessment dengan interview kepada stakeholder untuk mengetahui dampak human rights, ini artinya dampak menurut persepsi mereka kah? Nah, ini saya akan jawab dengan 2 poin. Jadi yang pertama, ketika kita sebelum turun ke lapangan, kita akan melakukan research dulu ya, engagement dengan perusahaan, dengan stakeholder internal perusahaan. Di sini kan kita akan mengevaluasi policy, procedure, kita interview internal staff, dan juga bila memang ada evidence atau bukti, itu pasti sudah kita temukan gitu ya saat melakukan proses internal engagement ini. Karena itu pasti nanti dalam satu bagian ya, dalam policy review atau analysis, for example itu. Tapi yang kedua, tidak semua pelanggaran HAM itu ada buktinya. Ya, tidak bisa saja dia misalkan mengalami pelecehan, tapi dia tidak pernah mengadu. Pelecehannya terjadi. Buktinya ada atau enggak, itu tidak pernah diadukan. Hanya dia yang menyimpan sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti kan dia tidak ada evidence. Nah, tidak ada evidence yang terrecord. Maksud saya seperti itu. Jadi akhirnya memang tahap kedua itu kita melakukan interview. Tetapi melakukan interview ini bukan berarti satu orang ngomong, hanya satu orang itu yang kita take for granted ya. Tapi yang akan kita lihat adalah kita akan memetakan stakeholder-nya siapa saja, lalu kira-kira sejauh mana data yang atau persepsi yang kita dapatkan dari satu stakeholder ini bisa ditriangulasi dengan persepsi dan stakeholder lainnya. Jadi ini kita lihat nih, kita jadi selalu menggunakan kata yang namanya triangulasi ya. Jadi kita akan lihat dari berbagai aktornya gitu untuk menemukan titik tengahnya ya, analisanya seperti apa sih, misalnya seperti itu. Nah, itu poin kedua. Untuk menyambung poin kedua juga, saya biasanya suka dengan pendekatan etnografi ya. Turun ke lapangan, in-depth interview itu nggak selesai. Biasanya kita akan live in, kita akan coba etnografi. Kita duduk, kita dengarkan, kita observe. Ya, kita observe. Biasanya kadang hal-hal yang tidak muncul di interview, tapi penting, itu biasanya bisa kedapatan saat kita melakukan etnografi seperti seorang antropolog. Nah, ini ya yang akan inform analisa dari Human Rights Impact Assessment ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Lu. Kemudian pertanyaan kedua ya, dari Pak Lutfi ya. Pak Henry, di mana kita bisa mendapatkan Salience Assessment Dashboard. Nah, Salience Assessment ini merupakan PwC framework ya untuk Human Rights Due Diligence dan Impact Assessment. Jadi ini bukan dashboard umum, tapi nanti kita kalau Bapak tertarik untuk mempelajarinya nanti saya bisa share seperti itu Pak Lutfi. Pak Lutfi Setia. Oke, sekarang mungkin saya akan langsung bertanya kepada Daniel ya. So Daniel, there is a question from Ibu Ria. Human rights scope is so broad, and when it's linked to organization which should focus on its sustainability as a continuing institution in order to be able to take care of its workers, what phasing approach suggested by GRI to build the building block so it's possible to have organization that identify or assessed as a decent working environment. Yeah, silakan, Daniel, you can answer it directly. Yeah, thank you, Henry. So the GRI does not really have
a recommended phasing approach for organizations. However, what I could share with you is the usual phasing approach that organizations do when they engage in sustainability reporting and start integrating human rights disclosures and strategies and policies into the organization. So part of GRI standard sustainability reporting is, of course, defining the scope. The organization should be able to define the scope of the assessment, including the relevant human rights issues that the organization would want to prioritize. For example, for this reporting period or for this year, you would want to prioritize on gender equality, including diversity, and also training and development on human rights and the areas of the organization to be assessed. Second would be, of course, as mentioned earlier, was another practice is to conduct a human rights impact assessment. So you have already defined your scope. Now assess internally what is going on in the organization. So the organization could conduct a human rights impact assessment to identify and assess the actual and potential human rights impacts of its operations, its products, and its services, from its main operational headquarters to its other geographical locations, expanding to its supply chain in the main area of operation and its other geographical location. The next step that we observe is that organizations also develop a human rights policy. So from defining the scope, conducting the assessment, then you could be able to develop a human rights policy based on your human rights impact assessment. And this should be able to outline your commitments to respecting human rights in the organization. Then implementing the policy, of course, and more importantly is monitoring and reporting what is the status of the implementation of this policy in your organization. It also helps the organization to identify and address any negative impacts on human rights and to demonstrate, of course, the commitment to respect human rights and to human rights to stakeholders. Okay, thank you, Daniel, for your answer. So next is the question from Pak Patrick Go Soho kepada Pak Tom ya. Kepada Pak Tom terkait dengan strategi rekrutmen perempuan ya untuk industri yang didominasi oleh laki-laki. Kira-kira bagaimana Anda menyeimbangkan rasio antara karyawan laki-laki dan perempuan, dan mungkin boleh diberikan contoh yang praktikal. Terima kasih Pak Tom, silakan. Menyeimbangkan memang agak sulit ya, karena begini, kita mencoba untuk tidak saja meningkatkan rasio jumlah karyawan perempuan terhadap laki-laki, tetapi juga bagaimana menerapkan sistem yang fair dan equity terhadap semua. Memang saat ini benchmark kita melihatnya ke arah industri, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global. Saat ini persentase karyawan perempuan merdeka berada di 9%. Setiap tahun kita juga melaporkan itu di dalam sustainability report kita, dan dari tahun ke tahun terus meningkat. Benchmark itu dekat dengan benchmark nasional untuk industri pertambangan, yaitu sekitar 9-10%, dan benchmark internasional berada di 14%. Ada juga program spesifik yang menargetkan perempuan, seperti tadi saya sedikit sharing mengenai operator alat berat. Secara empiris dan juga dibuktikan dengan data, ternyata operator-operator perempuan lebih efektif dalam memaintain kinerja alat beratnya, dalam maintenance-nya juga lebih rendah, mungkin karena sifatnya yang lebih sabar ya dibandingin sama operator laki-laki. Jadi memang ada program tertentu yang juga menargetkan perempuan. Selain itu juga kita berhubungan dan bekerja sama dengan institusi yang juga mempromosikan profesi-profesi
di mana perempuan juga belum terwakili mungkin ya. Ada organisasi yang lupa saya namanya, Female in Mining and Energy, ya, di mana kita juga bekerja sama selain untuk mempromosikan gender equality, tapi juga menjadi sumber untuk rekrutmen. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Tom. Nah, mungkin masih ada lagi 3 pertanyaan untuk masing-masing moderator dan pembicara ya. Saya akan mulai dulu dengan pertanyaan pertama dari Pak Lulu. Apakah definisi underpaid worker ini termasuk kepada pekerja yang bekerja borongan yang sesekali terjadi mungkin upahnya di bawah minimum wages? Betul sekali Pak. Jadi yang kita lihat adalah sampai ke rantai nilai ya, atau rantai pasok yang lebih luas dari sekedar operasional kita. Dan yang kita lihat juga di sini saat bicara tentang underpaid workers, itu juga nggak cuma kita melihat tentang wage-nya aja ya, upahnya aja ya, yang jadi masalah di sini. Kita juga harus tahu sebetulnya mereka itu ada di bawahnya siapa. Terkadang pekerja-pekerja underpaid ini juga mengalami abuse dari siapanya namanya tuh dari agentnya misalnya. Nah, kita harus melihat sampai ke sana ya, karena ini resikonya kalau sampai ini keluar itu dampaknya sampai ke reputasi perusahaan kita juga seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Nia Febrina ya, untuk Daniel. So Daniel, in the GRI 414 supplier social assessment, on the point is to do supplier audit in terms of the social criteria implementation. How often do company need to do the audit? Does the company have to do the audit 100% of their suppliers, or we can just focus on big suppliers in terms of the value, maybe monetary value here? Thank you, Daniel. Thank you, Henry. So when it comes to supplier audits, there are several factors to be considered. If reporting in accordance with the GRI standards, there is no specific requirement, but the frequency of supplier social assessment audits, it really depends on several factors, such as the size of the supplier, the nature of the product or service being supplied, and especially the level of risk associated with the supplier. However, it is generally recommended that companies conduct social assessment audits of their suppliers on a regular basis, just like sustainability reporting and releasing your annual reports. It happens every year. And when we talk of regular basis, it's also typically once a year. In some cases, companies may choose to conduct audits more frequently, especially if the supplier is located in a high-risk region or has a history of non-compliance with social standards. Then it has to happen more often than the regular once-a-year standard practice. Oke, thank you Daniel. Kalau saya boleh tambahkan. Jadi sekarang karena waktu kita tinggal sudah melewati ya batas waktu yang ditentukan, jadi saya akan pilih satu pertanyaan lagi untuk Pak Tom, yaitu dari Ibu Dita. Di Merdeka Copper Gold selama ini apakah ada pengalaman insiden HAM di operasi bisnis dan bagaimana mereka mengatasinya, Pak Tom? Pak Tom mungkin kalau boleh 3 menit ya Pak. Terima kasih Pak. Insiden 2 tahun yang lalu terjadi penolakan terhadap operasi Merdeka di Banyuwangi, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak setuju dengan keberadaan operasi Merdeka di sana melakukan demo, dan karena memang demonya berkembang menjadi sedikit violent, kita juga meminta perlindungan dari aparat. Pada saat itu masyarakat menuduh bahwa kita melakukan pelanggaran HAM, di mana sampai Komnas HAM turun dan juga melakukan penyelidikan terhadap kegiatan kami dan menemukan bahwa tidak ada pelanggaran. Dan di mana kita juga melanjutkan dengan dialog dengan kelompok-kelompok yang merasa tidak setuju dengan keberadaan kami.
Dan proses ini juga kita terus lakukan sampai saat ini, di mana melalui program-program community kita, community relations kita melakukan komunikasi dan dialog dengan masyarakat untuk menampung apabila ada. Juga tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa di site ada community grievance mechanism, di mana masyarakat bisa menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada perusahaan dan di mana dicatat dan juga kita tindak lanjuti. Hal ini juga kita laporkan di laporan-laporan kita secara transparan. Oke, terima kasih Pak Tom untuk jawabannya, dan itulah dia sesi terakhir kita, sesi tanya jawab dengan para pembicara kita. Semoga sesi hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya dan pembelajaran kita semua untuk mengelola tata kelola hak asasi manusia dalam operasional bisnis kita. Kepada Ibu Daniel dan Pak Tom, mungkin saya ingin Anda memberikan pernyataan penutup ya, 30 detik saja, jadi pendek sekali. Mungkin bisa ke Pak Tom dulu, kemudian ke Daniel. Silakan Pak Tom. Sorry, tadi minta apa? Pernyataan penutup Pak, 30 detik saja Pak. Mungkin tadi di slide terakhir saya ya, untuk perusahaan yang ingin mulai menerapkan HAM, tentunya bisa belajar. Ini bukan sesuatu yang reinventing the wheel seperti tadi. Banyak contoh di industri, banyak panduan-panduan pada tingkat global maupun nasional. GRI juga mempunyai banyak poin-poin yang bisa memandu kita untuk mengembangkan komitmen kita dan penerapan di dalam operasi. Terima kasih Pak Tom. And Daniel, would you mind giving a closing statement, please? So as For 30 provided seconds. in the GRI standards, due diligence is very important when it comes to sustainability reporting. We hope that this kind of practice would be embedded and integrated when it comes to the reporting practices of organizations. This would be able to minimize the risks, protect the assets, and ensure compliance with legal and ethical standards of organizations operating across geographical locations. So I hope that this kind of practice and this kind of conversation would continue to develop within and outside reporting organizations, cross regulations, business associations, and all other stakeholders who are affected by all these that we are talking about today. Thank you. Terima kasih Daniel dan Pak Tom. Pesan yang sangat berkesan ya dari kedua pembicara kita. Nah, sekarang sebelum kita menutup sesi ini, mari kita adakan foto bersama. Jadi kepada para hadirin sekalian, silakan bisa menyalakan kameranya, dan tim IGCN mungkin boleh ya dibantu untuk mengambil foto dan memberikan aba-aba. Silakan, saya berikan sekarang kendalinya kepada tim IGCN. Yeah, yeah. we will take a picture together. 3, 2, 1. Okay, once again, 3, 2, 1. 2. Oke, sudah rekan-rekan IGCN? Oke. Bila sudah, maka sekali lagi saya selaku moderator sesi coaching klinik kedua ini mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan hadirin sekalian. Suatu kehormatan untuk bisa berpartisipasi bersama Anda dalam coaching klinik hari ini, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Dan tentu saja saya ingin mengingatkan kembali bahwa sesi coaching klinik ketiga kita akan diadakan di tanggal 4 April sesuai dengan jadwal yang sudah diumumkan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih, dan saya
akan undur diri bersama para pembicara hari ini. Selamat beraktivitas rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tom, Daniel, Mas Henry. Thank you so much for a great session. Thank you so much. Awesome.